Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Saya Ervin Kumalasari, calon guru penggerak angkatan 9. Saya mengajar di TK Dharma Wanita Ngarjo, Kecamatan Mojoanyer, Kabupaten Mojokerto. Video ini berisi koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional pengertiannya adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, yaitu kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contohnya yaitu dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, kemudian mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya, dan mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri. Manajemen diri yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contohnya seperti mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres, kemudian menunjukkan disiplin dan motivasi diri. Berikutnya adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Contohnya, misalkan mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kekuatan dan kemampuan orang lain, dan mendemonstrasikan empat. Keterampilan berrelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif, seperti berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi, hubungan positif, dan memperlihatkan kompetensi kebudayaan. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu keputusan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok, seperti menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial. Jadi, sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, serta mengelola 5 kompetensi sosial dan emosional. Dan sebagai guru haruslah menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitannya dengan modul 1.1 adalah menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sehingga menjadi manusia yang merdeka. Ki Hajar Dewantara juga menekankan adanya pendidikan budi pekerti yang seimbang, serta pendidikan haruslah berpusat pada murid. Hal ini tentunya sangat sesuai dengan konsep pembelajaran sosial dan emosional. Dengan mengintegrasikan dan memudayakan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas dan sekolah, anak akan mampu untuk mengenali dan mengelola dirinya, kodrat alam. Anak juga akan memiliki budi pekerti yang luhur sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang berpusat pada murid, aman dan nyaman.
Dan kaitan dengan modul 1.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional akan mampu untuk membuat seorang guru menyadari dan memahami nilai-nilai dan perannya sebagai seorang guru penggerak. Ketika seorang guru telah mampu menyadari nilai dan perannya, maka ia akan mampu untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu memupuk nilai-nilai dan karakter siswa sesuai dengan profil belajar Pancasila, baik melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar, maupun penciptaan iklim kelas dan menumbuhkan budaya sekolah. Dan kaitannya dengan modul 1.3 yaitu melalui pembelajaran sosial emosional dan pendekatan inquiry apresiatif Bagja, kita akan mampu untuk menggali nilai-nilai positif yang ada dalam diri siswa. Nilai-nilai positif yang tergali tersebut dapat kita jadikan sebuah visi yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya dalam sekolah. Praktek dari visi tersebut akan terwujud melalui pembelajaran sosial dan emosional yang kita laksanakan sehingga akan membentuk murid menjadi profil pelajar Pancasila. Dan kaitannya dengan modul 1.4 yaitu melalui pembelajaran sosial dan emosional, baik guru dan murid akan mampu untuk menyadari dan mengontrol emosi maupun potensi diri mereka sehingga akan mampu mendukung penciptaan budaya-budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Ketika budaya-budaya positif telah terwujud, maka tujuan pendidikan yakni menciptakan profil pelajar Pancasila pun akan terwujud. Dan yang terakhir adalah kaitan dengan modul 2.1 yaitu untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali karakter kelasnya. Pengintegrasian pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah akan sangat membantu guru untuk mengidentifikasi karakter kelasnya. Hal ini akan sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan diterapkan di kelasnya. Pengintegrasian pembelajaran sosial emosional ini juga akan mampu mendukung guru untuk menciptakan suasana belajar yang mengundang murid sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan aman dan nyaman. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seorang anak kepada orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Sehingga saya selalu mengintegrasikan pembelajaran sikap santun atau cara seorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional bukan hanya tentang bagaimana anak memperlakukan orang lain, tapi hal yang lebih penting adalah bagaimana anak mengenali dirinya sendiri, kemudian mengelola apa yang dimilikinya sehingga mampu untuk berinteraksi dengan orang lain, menghargai orang lain, serta mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga saya selalu membiasakan anak untuk mengenali emosi yang ada pada dirinya sebelum memulai pembelajaran dan mengajak anak untuk melakukan teknik stop sehingga mereka siap untuk pembelajaran dalam kesadaran penuh dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama 5 kompetensi sosial dan emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua adalah kesadaran penuh atau mindfulness, adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang yang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Yang ketiga adalah kesejahteraan psikologi atau well-being, adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan
pengetahuan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah di kelas saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya membuat emoticon emosi di kelas yang akan diisi siswa setiap pagi sebelum pembelajaran. Yang kedua adalah mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. Kemudian pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Kemudian menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran sehingga anak akan memiliki ketertarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah di sekolah saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan kompetensi sosial emosional di sekolah. Saya akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan terapkan di kelas saya kepada rekan sejawat. Kemudian yang ketiga adalah saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapan dan pembudayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah, misalnya seperti membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.